Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Iya, Miss harapkan kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, apa kabar dengan setelah kalian sudah melewati PAT beberapa hari yang lalu ya. Nah, rasanya seperti apa? Lega ya? Karena kalian sudah tenang sekarang, sudah lega, PAT sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mengisi beberapa hari ke depan sampai raport ya, kita akan membahas sama-sama, misalkan memberikan rangkuman materi dari pembelajaran tematik 3G dan 3H. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran tematik 3G. Nah, sekarang Miss minta tolong kalian buka di halaman 3 ya. Di halaman 3 di sini pembelajaran pertama. Sebentar, Miss hanya mau memberikan kepada kalian adalah materi-materi yang penting. Jadi yang sudah kalian terima atau yang pengulangan materi itu tidak kami berikan. Jadi kami ambil yang pentingnya saja. Oke, jadi sebagai rangkuman buat kalian. Nah, di sini kalau dulu sapi itu diperahkan ya, diambil susunya. Dulu hanya mengenal seperti itu saja, tapi dengan berkembangnya teknologi pangan, maka susu sapi itu diolah menjadi bahan makanan maupun minuman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang diolah sudah seperti ini. Bisa jadi ada permen ya, keju, bahkan susu yang ada di dalam kemasan. Nah, kemudian di sini ada bahan pangan ya, misalnya di sini kedelai. Nah, kedelai itu diolah menjadi apa saja. Nah, bisa menjadi kecap, bisa menjadi tempe, bahkan tahu ya. Kemudian bahan pangan dari ikan. Nah, kalau diolah itu menjadi apa? Ya, menjadi kerupuk ikan, ya kan? Terus bisa juga bakso ikan, apalagi nugget juga bisa ya. Nah, kemudian daging sapi di sini ya, daging sapi bahan pangannya. Nah, kalau hasil olahannya bisa berupa apa? Hasil olahannya. Iya, sosis bisa, kornet bisa, ya kan? Kemudian bakso juga bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini teknologi pangan di halaman 4 ya. Nah, di dalam kehidupan kita ya manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar ya. Di sini ditulis ada 3 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan akan pangan ya. Pangan, kemudian sandang dan papan. Kalau kebutuhan pangan itu berbicara tentang makanan. Kalau kebutuhan sandang berbicara tentang pakaian. Kalau kebutuhan papan itu berbicara tentang rumah. Nah, di sini kalian nanti bisa baca ya di teknologi pangan ya. Di sini kebutuhan pangan merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan rumah. Nah, kalau sekarang ini ya, karena sudah ada namanya teknologi pangan ya, maka yang tadinya yang bisa cepat yang cepat rusak makanan itu akhirnya sekarang bisa awetnya ada jangka waktu awetnya yang bisa kita pakai ya kan. Jadi ada kadaluarsanya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya, oleh karena itu dibutuhkan cara yang tepat untuk mengolah, menyimpan ya. Kalau misalnya nggak ada bahan teknologi pangan itu makanan ini akan cepat membusuk ya. Jadi harus dibutuhkan ya cara yang tepat untuk mengolah, kemudian menyimpan dan mengemas serta mengawetkan bahan makanan ini ya. Nah, cara penanganan bahan pangan tersebut dibutuhkan berbagai pemikiran dan percobaan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teknologi pangan? Nah, teknologi pangan ini kalau kita lihat di sini, kalian lihat ya di bukunya, bahwa teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Dengan teknologi pangan, bahan pangan dapat
tersedia untuk waktu yang cukup lama. Kelebihan hasil panen pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain. Cara pengemasan bahan pangan pun bertambah maju sehingga bahan pangan menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Ya, kalau misalnya nggak ada teknologi pangan, ya itu tadi Miss bilang cepat busuk. Ya, jadi waktunya tidak lama. Tetapi setelah adanya teknologi pangan, maka pengemasannya jadi lebih bagus lagi, kemudian jangka waktunya pun lebih panjang ya. Nah, sekarang kalian bisa baca juga di sini ada cara membuat tempe ya. Yang ini nanti kalian baca di rumah. Kemudian dia berikut juga jadi halaman 5 halaman 6 itu adalah cara pembuatan tempe. Sekarang kita langsung lanjut masuk, kalian buka di halaman 15 ya. Halaman 15 di sini pengolahan tanaman lidah buaya. Nah, siapa di antara kalian yang tahu tanaman lidah buaya? Ya, tanaman lidah buaya itu seperti ini ya, yang ada di sini. Nah, ini tanaman lidah buaya. Nah, tanaman lidah buaya ini biasanya dipakai untuk kosmetik ya, kosmetik, kemudian untuk rambut ya, biasanya dipakai seperti itu, penyubur rambut, bahkan untuk menyembuhkan luka. Nah, sekarang sama-sama kita lihat di sini yang namanya tanaman lidah buaya ini dibudidayakan di Pontianak, tepatnya di Kalimantan Barat. Nah, di kota Pontianak itu didirikan satu tempat ya, penelitian yang diberi nama adalah Aloe Vera Center ya. Kemudian di tempat ini tanaman lidah buaya itu diteliti, kemudian diolah dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk makanan ya. Kalian bisa nanti baca lihat di sini. Ternyata selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat ya, itu tanaman ini juga dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Makanan seperti dodol, manisan ya, jelly, permen, coklat, dan kerupuk dapat dibuat dari tanaman lidah buaya ini. Nah, kalau minuman ya seperti teh dan sari lidah buaya dapat juga dibuat dari lidah buaya. Nah, makanan dan minuman dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Ya, bagian awal proses produksi adalah perebusan. Jadi awalnya ya untuk memproduksi ini kita lidah buaya tersebut itu harus direbus untuk menghilangkan getahnya. Ya, menghilangkan lendirnya ya, lendirnya. Selanjutnya proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan. Contohnya pembuatan jelly lidah buaya itu dihancurkan lalu diberi gula ya dan dijemur. Nah, setelah proses produksi itu selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan ya. Pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk ya, sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Kalau misalnya udaranya masuk maka tidak tahan lama nantinya ya. Jadi harus benar-benar dilakukan agar tidak masuk udara ya. Udaranya tidak masuk ke dalam kemasan tersebut. Nah, kemudian bentuk kemasan juga harus menarik supaya konsumen itu menyukainya. Ya. Jadi kalian bisa paham tadi Miss bilang di mana dikembangkannya di Pontianak ya. Jangan lupa di Pontianak, di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat ya. Lalu kalian juga harus ingat bahwa di sini nama tempat penelitiannya adalah Aloe Vera Center ya. Nah, sekarang Miss minta kalian buka di halaman 17. Tujuan dari teknologi pangan. Teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia ya. Kita sama-sama pelajari ini. Teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia. Bahan pangan harus selalu tersedia karena kita membutuhkannya setiap hari ya. Umumnya bahan pangan yang harus selalu tersedia berasal dari hasil panen. Adapun waktu panen bahan pangan tersebut tidak terjadi setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya
Contohnya nih ya, pisang pasti ada musimnya, rambutan ada musimnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada musim-musim panen. Lanjut, adapun waktu panen bahan pangan tersebut tidak terjadi setiap bulan. Waktu panen hanya pada waktu-waktu tertentu. Sementara itu, kebutuhan kita akan bahan pangan tidak dapat menunggu hingga panen tiba. Benar kan? Kalau menunggu panen tiba bagaimana? Tentunya tidak bisa mencukupi dengan kebutuhan manusia, sementara manusia di dunia ini cukup lumayan banyak ya. Jadi mau tidak mau harus ada yang namanya teknologi pangan ini. Nah, agar selalu tersedia dilakukan cara-cara teknologi pangan yang terdiri dari cara mengolah, kemudian menyimpan, mengemas, bahkan mengawetkan bahan pangan. Hal itu dilakukan agar makanan dapat tetap tersedia dan tahan lama. Dengan teknologi pangan kita dapat memperoleh makanan dan minuman baru. Nah, contohnya apa? Lihat, buah kelapa yang tidak hanya menghasilkan santan, buah kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Tidak hanya itu, kulit pisang pun juga bisa ya dijadikan keripik. Lalu kulit manggis juga dapat dijadikan obat penyakit kanker. Nah, cara pengemasan dan pengawetan mudah ya, memudahkan kita untuk menjual makanan ke seluruh dunia. Seperti saat ini, produk olahan ikan bangsa Indonesia dapat diekspor ke negara-negara di benua Eropa. Untuk itu dikembangkan teknik pengemasan yang aman. Salah satunya adalah pengemasan kedap udara yang dapat membuat bahan makanan menjadi tahan lama. Ya, seperti tadi kan Miss bilang kan, kalau misalnya masuk udara maka makanan itu tidak akan tahan lama, jadi cepat rusak. Tetapi benar-benar harus dikemas supaya tidak ada udara yang masuk, supaya makanan itu tetap awet dan tahan lama. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 19 ya. Di sini teknologi pangan dan kehidupan nelayan. Teknologi produksi pangan hasil laut Indonesia harus terus dikembangkan. Teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi pengolahan tangkapan hasil laut Indonesia yang berlimpah. Dengan teknologi yang tepat, hasil laut tersebut dapat diekspor ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat tentu menggembirakan karena setiap tahun ekspor hasil laut Indonesia terus mengalami peningkatan. Ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, dan rumput laut merupakan sebagian dari hasil laut yang diekspor ke luar negeri. Sebagian hasil itu diekspor dalam bentuk makanan olahan dan sebagian lagi dalam bentuk utuh. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi produksi pangan yang tepat. Jika ekspor hasil laut Indonesia terus meningkat, maka kehidupan para nelayan tentu akan sejahtera. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka tidak dapat melaut akibat gelombang laut yang tinggi. Nah, jadi dengan adanya produksi pangan ini ya, tentu meningkatkan yang namanya kesejahteraan para nelayan ya. Jadi ya dikatakan di sini kan sudah, jika ekspor hasil laut Indonesia itu meningkat, maka kehidupan nelayan tentunya akan sejahtera ya. Nah, jadi seperti tadi bahwa ini ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, rumput laut itu adalah sebagian dari hasil laut yang ada di Indonesia yang diekspor ke luar negeri ya. Oke, kita lanjut lagi, buka sama-sama ke halaman 24 ya, 24. Teknologi pengolahan buah kelapa. Selesai berenang, Resa, Bimo, dan Adi merasa haus. Mereka membeli air buah kelapa. Air kelapa muda air kelapa muda. Air kelapa muda terasa segar diminum saat dahaga. Resa ingat tentang kakeknya yang memiliki perkebunan kelapa. Tanaman kelapa berbuah sepanjang tahun. Kakek selalu mendapat hasil panen berlimpah. Sebagian buah kelapa dijual ke pasar, sebagian lagi dijual ke sentra pengolahan buah kelapa. Di sentra pengolahan buah kelapa diolah menjadi berbagai macam produk ya.
Sebagian pengolahan dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok menghasilkan produk olahan yang berbeda-beda. Ada sari kelapa, ada kecap, gula kelapa atau gula merah ya, gula kelapa atau gula merah. Kemudian koktail kelapa, selai kelapa, dan lain-lain. Nah, pengolahan kelapa dilakukan dengan menerapkan teknologi pangan. Teknologi pangan, hasil olahan buah kelapa ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, teknologi pengolahan ini dilakukan digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Kalian lihat di sini. Pertama pada pembuatan kecap dan sari kelapa dibutuhkan mikrobakteri ya, mikrobakteri. Pada pembuatan koktail dilakukan pasteurisasi agar tahan lama. Pada pembuatan selai kelapa digunakan asam sitrat untuk mengatur keasaman. Kemudian pada pembuatan gula kelapa digunakan pengawet yang aman bagi kesehatan. Nah, tidak hanya itu saja, dengan kemajuan teknologi pangan, air kelapa yang mudah basi kini dijual dalam bentuk minuman dalam kemasan. Nah, santan kelapa yang juga mudah basi pun kini dapat dipasarkan dalam bentuk bubuk. Itulah kemajuan di bidang teknologi pangan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, bahwa yang sudah yang sari kelapa ya, dulu nggak ada seperti itu, tapi dengan semakin meningkatnya teknologi pangan, maka semakin banyak produksi daripada buah, makanan dan minuman yang akan diproduksi oleh teknologi pangan. Oke, kita lanjut ke halaman 28 ya, kalian buka. Ini berbicara tentang teknologi pengolahan susu ya. Kita sama-sama baca, kalian perhatikan. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita, seperti apa? Protein, ya kan? Lemak, karbohidrat, kemudian mineral dan vitamin. Susu mudah sekali yang menjadi basi, ya. Susu mudah sekali menjadi basi. Susu hanya bertahan itu selama 4 jam setelah selesai diperas, pemerahan ya, terjadi setelah selesai pemerahan. Nah, oleh karena itu kebutuhan teknologi pangan agar susu dapat bertahan dan terjaga kualitas serta kandungan gizinya, maka ada beberapa cara untuk mengawetkan susu. Sebagai berikut, kalian lihat. Yang pertama, didinginkan di dalam lemari es. Ya, lalu yang kedua, pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar ya. Lalu yang ketiga, sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati ya. Selain cara pengawetan dan penyimpanan dari teknologi pengolahan susu, diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru. Produk olahan tersebut dapat sebagai berikut. Kalian perhatikan. Yang pertama, setelah diolah ya, dari susu ini bisa mendapatkan minuman yogurt, yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Kemudian yang kedua adalah mentega, yaitu hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan ya. Lalu yang ketiga itu keju. Nah, keju itu hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Lalu yang keempat, es krim ya, yaitu produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku. Ya, itu adalah es krim. Nah, di sini adalah kalian bisa lihat bahwa gambar ini adalah proses pembuatan keju ya di pabrik nih, yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 52. Di sini matematika, tapi kita tidak langsung tidak mengisinya. Hanya Miss ingin memberitahu bahwa di sini dikatakan bahwa mengenai mereka ingin tahu berapa volume ya, susu tersebut. Nah, di sini Miss, karena di sini kan susu ya di buku, tapi Miss punya
botol yang isinya air. Nah, ini dalam ini namanya volume ya. Nah, ini Miss mau tuangkan ke dalam gelas. Nah, ini gelasnya kosong ya. Gelasnya kosong, Miss tuangkan. Nah, Miss tuangkan sampai habis ya. Nah, jadi satu botol ini sama dengan satu botol Tupperware sama dengan satu gelas air ya. Jadi volumenya sama. Volume itu apa? Berarti isi yang ada di dalam wadah ini ya, baik tempat minumnya maupun gelasnya. Oke ya, sampai di sini kalian paham ya mengenai volume. Nah, kita langsung lanjut lagi. Miss tidak bahas mengenai matematika ini, cara pengerjaannya ya. Kalian langsung ke materi berikutnya, karena di sini cuman materinya hanya lebih sedikit, lebih banyak seperti itu ya, dari banyaknya air yang ada di sini nih. Ini lebih banyak, lebih sedikit, jadi ada perbandingannya ya, perbandingan antara gelas A dan gelas B. Nah, gelas A lebih banyak, gelas B lebih sedikit, itu seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak bahas, kita langsung masuk di halaman 34 ya. Di sini teknologi pemanfaatan mikroorganisme ya, mikroorganisme. Kalian perhatikan, Miss bacakan. Oke, kita lanjut ya. Teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Dalam teknologi produksi pangan,